Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferly Sigarto, NPM 201 2010 300. Di sini saya akan menjelaskan ada dua materi. Yang pertama ada pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu inovasi, desain dan kreatif. Yang pertama adalah kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan melampaui ide, aturan atau asumsi konvensional. Yang kedua, inovasi itu adalah membuat atau menciptakan ide-ide baru menjadi praktis dan bentuk komersial. Yang ketiga ada menggambarkan tampilan, pengaturan dan cara kerja sesuatu. Oke, di sini ada gambar tentang kurva bentuk S inovasi. Yang A ini slow dari gambarnya, ini kan slow introduction tapi dia naiknya bisa ke atas langsung gitu. Terus yang kedua ini innovation following multiple S-shaped curve. Jadi inovasi ini ada banyak inovasi, yang ini progresifnya itu secara bertahap gitu. Kemudian ini ada model Harrison Clark, itu ada 4, yaitu ada architectural innovation, radical innovation, yang ketiga ada instrumental innovation, yang keempat ada modular innovation. Oke, jadi selanjutnya adalah kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan. Di sini ada 4. Yang pertama ada pengembangan produk dan layanan serta proses pengembangan proses. Yang kedua ada tingkat perubahan produk penting. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Kemudian ada pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Oke, di sini ada pertama ada pengembangan produk, layanan, analisis strategis operasi. Tujuannya adalah kinerja genetik, kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Yang kedua ada tahapan perkembangan. Yang pertama itu proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan, beberapa diantaranya mungkin terlewatkan dan terkadang proses mendaur ulang kembali melalui tahapan. Yang kedua, proses pengembangan bergerak melalui tahap-tahap ini, jumlah opsi desain alternatif berkurang hingga suatu desain akhir tetap ada. Yang ketiga ada karena opsi desain yang mungkin ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Terus yang selanjutnya ada pembuatan konsep. Ide atau konsep produk atau layanan produk dapat dihasilkan dari sumber dari luar organisasi seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan oleh aktivitas pesaing, atau dari sumber dari organisasi seperti staf penjualan dan staf versi front of house, atau lebih formal dan departemen R&D. Kemudian ada penyerahan konsep, itu ada di konsep. Yang pertama itu adalah apakah produk atau layanan diusulkan mencapai posisi pasar yang menarik dan konsisten dengan strategi pemasaran organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, apakah produk atau layanan yang diusulkan mengeksploitasi kemampuan sumber daya operasi yang ada, mengikat atau membantu operasi yang mengembangkan kemampuan menarik. Yang ketiga, apakah investasi dalam produk atau layanan yang diusulkan layak dan merupakan pengembalian dari investasi ini dapat terima. Kemudian ada desain awal. Apa saja yang masuk ke produk atau layanan memerlukan mengumpulkan informasi tentang hal-hal seperti bagian komponen, penyusunan, membentuk pradik layanan suatu produk layanan, dan bill of material atau BOM. Yang kedua ada evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaiki sebelum produk atau layanan jenis prototipe diuji di pasar. Yang ketiga ada pembuatan prototipe dan desain akhir. Prototipe produk atau mencakup model tanah liat dari desain mobil dan simulasi komputer. Kemudian ada pengembangan aplikasi. Sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang akhirnya akan menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Yang terus selanjutnya ada pengembangan produk layanan sebagai corong. Secara teoritis akan selalu ada jumlah tak terbatas secara di mana manfaat yang dibutuhkan dari desain produk atau layanan dapat disampaikan, bahkan jika beberapa hanya varian kecil atau satu sama lain. Kemudian ada sebuah baru, itu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama adalah quality of product and service development, yang dimana dalam membedakan pengembangan produk dan layanan berkualitas tinggi, pengembangan produk dan layanan berkualitas rendah dapat menggunakan pendekatan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas operasi. Yang kedua ada speed of product and service development, itu manfaatnya itu ada A. peluncuran pasar lebih awal, B. lebih banyak peluang untuk inovasi. Kemudian yang ketiga ada dependability of product and service development,
Yang keempat ada flexibility of product and service development. Yang kelima ada cost of product and service development. Oke, jadi ini ada perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk layanan ada dua. Yang pertama ada kapasitas pengembangan produk layanan. Kapasitas pengembangan keseluruhan dalam organisasi perlu dikelola dalam waktu jangka panjang untuk mencerminkan permintaan yang berfluktuasi untuk kegiatan pengembangan. Yang kedua ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Jadi keputusan strategi operasi mengenai jaringan suplai konvensional juga tercermin dalam jaringan pengembangan. Ada dua keputusan, satu tingkat integrasi vertikal, bagaimana yang kedua itu mengelola hubungan antara pelanggan termasuk jalan dalam jaringan. Ya, di sini ada pengembangan in-house dan subkontrak. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau untuk pengembangan produk dan layanannya itu ada dua. Yang pertama adalah teknologi pengembangan produk layanan dan organisasi pengembang produk dan layanan. Jadi ada dua. Ada secara teknologi untuk teknologi dan organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang baru, itu adalah proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Oke, proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengakumulasi berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Di sini ada tiga elemen umum. Yang pertama adalah sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategi organisasi total atau untuk tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua ada menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai penyangkat terjemahan untuk menyelaraskan antara tujuan penentu posisi pasar dan strategi operasi. Yang ketiga ada menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi. Peran keselarasan ini adalah proses rekonsiliasi sumber daya operasional dengan kebutuhan pasar sehingga ada tingkat perkiraan kesesuaian atau keselarasan di antara mereka. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dimasukkannya. Arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar, mereka kemudian menyelesaikan sumber daya atau mencocok. Arahnya hierarkinya ada di top down yang dibahas dalam bab 1 tadi. Mendukung kebutuhan pasar yang telah ditentukan sebelumnya, pendekatan alternatif adalah agar operasi menganalisis sumber daya ini dan mencari peluang dasar yang selaras dengannya. Mekanisme mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Jadi mekanisme mempertahankan keselarasan itu ada tiga. Yang pertama ada siklus lambat, yang kedua ada siklus standar, dan yang ketiga ada siklus cepat. Selanjutnya ada analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pasar. Itu adalah di luar cakupan buku strategi operasi untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktis menilai persyaratan pasar. Yang kedua ada menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan internasional terlepas dari ketersediaan luas alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu dalam proses ini. Tetapi bahkan lebih sulit untuk menganalisis bagian dalam organisasi. Selanjutnya ada kemampuan menganalisis kekuatan dan kelemahan. Adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Oke, tantangan untuk perumusan strategi operasi yang pertama adalah profil dan sumber daya operasi. Setelah investasi dilakukan dalam aset dan terwujud, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya. Ini jelas cukup bagaimana aset tertentu didedikasikan untuk tugas-tugas tertentu dan tidak dialihkan. Yang ketiga adalah bias investasi. Operasi akan cenderung berinvestasi lebih jauh di persimpangan sumber daya atau persyaratan yang telah terbukti berhasil. Yang ketiga, sejarah. Organisasi menjadi dibatasi oleh sejarah mereka sendiri. Setelah sistem dan proses cara kerjanya ditetapkan, maka sulit untuk mengubahnya. Yang keempat adalah struktur organisasi. Seringkali diabaikan dalam diskusi rasional tentang manajemen operasi. Kekuatan politik memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam semua operasi ada manajer individu dan kelompok berpengaruh yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya, prioritas, pendapat, dan nilai yang berbeda. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang mengetahui kapan proses perumusan selesai. Itu yang pertama ada kelengkapan. Gagasan kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya pencapaian keselarasan operasi. Yang kedua ada koherensi. Ketika strategi operasi berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang dapat mengancam
menarik keputusan strategi ke arah yang berbeda, dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya koherensi. Yang ketiga ada korespondensi. Suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Yang keempat ada kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua keputusan penting dan perspektif yang mulai komprehensif harus dipertahankan, dalam istilah praktis, beberapa persimpangan sumber daya akan lebih kritis daripada yang lain. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah tentang cara strategi dioperasionalkan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai dampak terbesar, dan implementasi strategi berasal dari hubungan organisasi antara mereka bertanggung jawab merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Contohnya seperti manajer yang menduduki posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan perencanaan dan pembentukan strategi, sedangkan peran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, pemasaran, pengembangan produk, dan layanan, serta keuangan. Maka dari itu mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Oke, sekian presentasi yang saya dapat lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.